Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran online untuk kelas 9. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai materi chart. Ini saya beri judul chart kedua. Jadi di sini saya akan melanjutkan pembelajaran. Di sini kita akan mempelajari bagaimana dengan grafik 3 dimensi. Contohnya seperti ini. Ini grafik 3 dimensi. Yang ini chart 2D, yang ini chart 3D. Sekarang saya akan buka file latihan praktek. File latihan prakteknya ini bersambung dari file latihan praktek minggu lalu ya. Minggu lalu saya hanya tampilkan soal pertama. Ini lengkapnya seperti ini. Ini ada soal nomor 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 jenis soal. Saya akan lihat langsung ke soal nomor 2. Karena nomor 1 ini udah selesai minggu lalu. Untuk yang soal kedua, dengan menggunakan data pada sheet minggu lalu, pada sheet yang ini ya, TP Chart 1. Saya buka dulu ini. Nah, jadi dengan menggunakan data pada sheet TP Chart 1, yaitu data ini, maka yang mau dimunculkan adalah tabel seperti ini. Tabelnya untuk bulan Januari, di sini ada terbaca Jan, Feb, Maret. Jadi untuk Januari, Februari, dan Maret. Maka yang saya blok adalah A1 sampai D5 seperti ini. Lalu buka insert, charts, kotak ini, see all charts, ini yang saya klik. Lalu all charts, yang mau dimunculkan adalah kolom. Kolomnya bentuk 3 dimensi, yang seperti ini, 3D cluster column. Yang ini. Kemudian, saya klik OK. Nah, sekarang grafiknya ini kan sudah muncul. Tapi diminta di sheet. Saya lihat dulu, di sini diminta pada sheet chart 1. Sheet chart 1. Jadi saya akan memindahkan grafik ini. Cara memindahkannya yaitu di menu desain. Ini ada tombol move chart. Saya klik dulu, lalu saya pilih new sheet. Nah, nama chart 1 ini bisa diubah-ubah. Tidak harus chart 1. Mau nama apapun boleh sebenarnya. Ini bisa diubah, tapi saya tak pakai chart 1. Lalu saya klik OK. Maka grafiknya ini sudah ditampilkan pada sheet chart 1. Sekarang untuk chart elemennya, ini yang mau saya atur. Chart title-nya sudah muncul dengan nama chart title. Ini saya ubah. Laporan penjualan PT XYZ Medan. Saya atur dulu. Yang selanjutnya, untuk chart title sudah beres. Lalu di sini aksis title-nya untuk yang horizontal adalah barang, untuk vertikal kuantitas. Itu yang saya akan atur. Saya buka chart elemen, aksis title, horizontal. Ini saya ganti nama aksis title-nya menjadi barang. Kemudian add chart element, aksis title, primary vertical. Ini saya ganti nama aksis title-nya. Menjadi kuantitas. Seperti ini. Tapi bentuknya di sini tegak. Cara mengubahnya jadi tegak. KUANTITAS-nya tegak. Cara ubahnya begini. Di sini saya klik dulu, lalu klik kanan, format aksis title.
Nah, di bagian alignment ini ya, vertical alignment. Ini ada pilihannya. Ini center. Text direction-nya. Nah, di bagian text direction ini yang mau saya atur. Kalau horizontal gini. Rotate all text 19 degrees ini. Rotate all text 270 degrees ini. Kemudian stack yang ini. Ini yang mau dipakai. Kemudian yang selanjutnya, di sini saya mau tampilkan data table. Add chart element, lalu data table. Nah, data table-nya memiliki legend keys. Jadi di sini add chart element, kemudian data table with legend keys. Maka muncullah data table-nya. Selanjutnya, di tiap puncak ada angkanya. Ini ada angkanya. Di tiap puncak data series-nya ada angka. Saya munculkan add chart element, data labels, more data label option. Ini ada label optionnya. Hanya tampilkan value saja. Jadi show ladder line-nya tidak ada. Value. Seperti ini. Kalau saya tampilkan series name-nya ini. Muncul nama bulan. Kategori name-nya ini. Nama barangnya muncul. Show ladder lines. Nanti muncul garisnya. Contoh. Saya geserkan dulu ini. Nah. Jadi garis inilah yang disebut ladder line. Jadi show ladder line tidak saya aktifkan. Ini saya geser kembali. Nah, jadi yang mau ditampilkan hanya value ya. Jadi series name saya nonaktifkan, kategori name juga saya nonaktifkan. Seperti ini. Yang ini saya atur dulu. Nah, sekarang untuk data labels-nya sudah selesai. Berikutnya, posisi legend. Legend ada di sebelah atas ini. Sekarang legendnya saya atur. Add chart element, lalu legend. Legendnya di bagian atas, saya pilih top. Seperti ini. Kemudian untuk grid lines. Grid lines-nya di sini, yang mendatar warna merah, yang tegak warna biru, warna ungu. Yang tegak warna ungu, yang mendatar warna merah. Sekarang kita lihat di grafik. Yang mendatar sudah muncul, yang tegak belum. Add chart element, grid lines. Yang mau dipilih adalah primary major vertical. Seperti ini. Nah, sekarang yang tadi yang mendatar warna merah. Jadi saya harus letakkan di grid lines ini, vertical value axis major grid lines. Seperti ini. Klik kanan, format grid lines. Kemudian di bagian solid line, ini ada color. Saya pilih warna merah. Maka ini udah berubah jadi merah. Kemudian di garis tegak, yang ini, horizontal kategori axis major grid lines. Klik kanan, format grid lines. Lalu di bagian line, saya pilih solid line. Colornya saya buka, warnanya ungu, saya ambil ungu yang ini, purple. Nah, sekarang warna garis grid lines-nya sudah muncul.
Yang berikutnya, oke, untuk yang selanjutnya, untuk warna data series, ini akan saya ubah. Seperti minggu lalu. Ini data seriesnya ada 3. Saya ubah mulai dari yang pertama yang biru. Di sini, klik kanan, format data label, format data series. Di bagian ini ya, fill and line. Saya buka di bagian fill. Saya ambil solid fill. Colornya saya pilih secara bebas, saya ambil warna kuning. Kemudian warna yang kedua, yang ini. Saya klik kanan, format data series. Kemudian di bagian fill and line, yang ini. Di bagian fill-nya ini saya pilih gradient fill. Preset gradients-nya saya pilih salah satu. Misalkan saya ambil yang ini. Kemudian di data series yang ketiga, yang ini, format data series. Lalu fill and line. Di bagian fill saya ambil picture or texture fill. Kemudian di bagian tekstur, ini saya buka, saya pilih salah satu tekstur. Contohnya seperti ini. Nah, sekarang untuk data series sudah berubah warnanya. Berikutnya yang saya mau ubah ini, back wall. Ini namanya back wall. Klik kanan, format walls. Nah, di bagian ini udah muncul format walls-nya. Saya akan atur di bagian fill. Saya ambil bentuk gradient fill. Lalu preset gradientnya saya ubah. Misalkan saya ambil yang hijau ini saja. Contohnya seperti ini. Lalu di bagian bawah, ini namanya floor. Yang ini juga floor. Klik kanan, format floor. Di bagian fill saya ambil bentuk picture or texture fill. Saya buka di bagian tekstur. Nah, saya pilih salah satu bentuknya. Saya ambil bentuk white marble. Seperti ini hasilnya. Kemudian, yang ini side wall. Klik kanan, format walls. Sebagai contoh saya akan ambil picture or texture. Saya akan ambil dari file. Misalkan saya ambil gambar ini. Nah, kalau pada beberapa grafik, memang ada side wall yang bisa diatur secara khusus. Dan juga ada beberapa grafik side wall-nya itu menyatu dengan back wall. Jadi di sini saya akan ubah kembali menjadi bentuk gradient fill. Seperti ini saja. Kemudian untuk data table. Ini kalau misalkan kita mau ubah garis data table-nya, klik kanan, format data table. Di bagian fill and color. Lalu di bagian bordernya, garis tabelnya di bagian border. Sebagai contoh saya ambil solid line. Colornya dibuka, misalkan saya pilih warna biru. Seperti ini. Maka garis data table-nya itu sudah berubah. Lalu chart area. Ini chart area, klik kanan, format chart area. Di sini sudah muncul format chart area di bagian fill. Saya ambil bentuk gradient fill. Preset gradients-nya saya ubah dulu. Misalkan saya ambil yang ini saja. Nah, kemudian plot area. Plot area itu ada di bagian ini. Saya tunggu dulu ya. Saya ubah dulu gradient, preset gradientnya. Oke. Kalau yang ini lebih jelas tulisannya. Nah, yang ini namanya plot area. Ini. Jadi posisi plot area ada di sekitar sini. Kalau udah ketemu, klik kanan, format plot area. Nah, di bagian format plot area, fill-nya, saya ambil solid fill. Misalkan saya ambil warna ini. Contohnya seperti ini.
Jadi grafik ini sudah berwarna. Jadi kalau misalkan kita mau ubah subtitlenya ini, kita mau berikan bold, ini bisa. Kita blok aja subtitlenya ini. Ini, saya blok dulu. Lalu saya buka home, saya aktifkan bold. Maka sudah menjadi cetak tebal. Lalu untuk kuantitas, untuk aksis title vertikal, kalau mau saya berikan italicnya juga bisa. Saya blok dulu. Kemudian saya aktifkan italic. Kemudian untuk aksis title horizontal, ini saya akan berikan underline. Ini saya blok dulu. Lalu saya aktifkan underline. Seperti ini. Nah, demikianlah caranya ya. Kalau kita mau memberikan bold, italic, underline. Nah, misalkan kalau kuantitas ini kan bisa berupa satuan mata uang. Nah, jadi kalau kita mau memberikan satuan mata uang di kuantitas sebenarnya bisa di angka-angka ini. Caranya gini, saya klik dulu di sini. Ini kan kotak untuk angka ini kan udah muncul. Ini ada format aksisnya. Lalu saya buka di bagian ini aksis option. Saya cek dulu. Nah, sekarang saya akan ajarkan dulu untuk nilai minimum dan maksimum. Ini minimumnya 0, maka di sini muncul 0. Lalu maksimumnya 800, maka di sini muncul 800. Kemudian majornya di sini 100. Maksudnya selisih angka di kuantitas ini naik-naik 100. Minor 20 maksudnya jarak angka 0 dengan 100 itu jaraknya 20. Sekarang saya ubah. Majornya jadi 200. Saya ubah jadi 200 ya. Lalu maksimumnya saya ubah jadi 1000. Misalkan 1000. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi maksimumnya 1000, minimumnya 0, majornya ini 200. Jadi selisih tiap angka itu 200, 200, 200. Sekarang saya ubah lagi. Saya klik dulu di sini. Sekarang saya memunculkan satuan mata uang. Bisa saja untuk kuantitas munculnya satuan mata uang, dan satuan mata uang ini nggak boleh diketik langsung. Ini dari number. Ini ada kategorinya. Sebagai contoh saya ambil currency. Nah, lalu decimal placesnya ini tempat desimal saya ganti jadi 0. Kemudian simbolnya saya cari Rp Indonesian. Ini dia. Maka sudah berubahlah ini menjadi, udah muncullah di sini satuan mata uangnya Rp. Jadi begitulah caranya kalau misalkan kita mau memunculkan satuan mata uang. Tapi karena di grafik kita ini, grafiknya ini tidak ada satuan mata uang, maka saya akan kembalikan kategorinya menjadi general. Seperti ini. Lalu, saya akan ubah nilai maksimumnya menjadi 800. Majornya ini saya ubah jadi 100. Minornya otomatis sudah berubah jadi 20. Seperti inilah bentuknya. Nah, sekarang saya akan tunjukkan ke soal kedua.
yang harus kita selesaikan. Yang ini, dengan menggunakan data pada sheet bab 2, bentuk grafik di bawah ini pada sheet chart 2. Kalau kita lihat di sini, grafik yang tampil ini datanya untuk Januari dan Februari. Maka di sini yang akan saya blok adalah dari A1 sampai C5, seperti ini. Kemudian buka insert. Lalu ini ada kotak kecil chart. Ini diklik dulu, see all chart. Lalu all chart, pilih line. Line yang pertama ini saja yang kita pilih. Lalu oke kan. Nah sekarang grafik line ini akan saya pindahkan ke sheet chart 2. Saya move chart, saya pilih new sheet. Ini nama chart 2-nya sudah muncul. Lalu saya klik OK. Nah sekarang untuk chart title-nya adalah laporan penjualan PT XYZ Medan. Ini yang akan saya atur. Yang berikutnya, garis grid lines-nya tidak muncul. Sekarang saya akan hilangkan garis grid lines, add chart element, grid lines. Primary-nya saya matikan, maka tidak muncul lagi. Yang selanjutnya, untuk aksis title horizontal barang, aksis title vertikal kuantitas. Untuk yang vertikal bentuknya mendatar seperti ini. Sekarang saya atur add chart element, aksis title, primary horizontal. Nah sekarang nama aksis title-nya saya ganti. Kemudian saya akan munculkan aksis title untuk vertikal, primary vertikal. Saya ganti dulu ini menjadi kuantitas. Kemudian saya klik kotak ini. Posisinya, ini yang mau saya atur. Text direction. Posisinya mendatar, berarti horizontal. Ini yang mau dipilih. Berikutnya, nah sekarang saya akan ubah warna untuk garis data seriesnya. Yang ini duluan. Klik kanan, format data series. Di bagian fill and line, di bagian line saya atur dulu. Color-nya saya ubah. Misalkan saya ambil warna hijau. Ini. Kemudian saya ubah bentuk garisnya. Dash type, saya ambil garis yang ini dash, maka berubahlah. Kemudian garis yang ini saya klik, lalu saya atur langsung dari sini ya. Color-nya saya ubah. Saya pakai dulu gradient line. Ini ada preset gradient. Saya pilih salah satu. Kemudian tipenya tetap saya pilih linear. Ini ada pilihannya, saya ambil linear saja. Direction-nya tidak saya pilih, tidak saya lakukan perubahan. Kemudian yang saya atur di bagian dash type. Ini saya akan ubah menjadi long dash. Maka jenis garisnya bisa diubah seperti ini. Lalu, yang akan saya tampilkan, data label. Add chart element, data labels. Kalau none berarti tidak memunculkan data label. Center seperti ini. Data label berada di tengah titik garisnya, seperti ini. Kemudian, left di sebelah kiri dari titik garis.
Selanjutnya, right di sebelah kanan dari titik garis. Berikutnya, above di sebelah atas dari titik garis. Berikutnya, below di sebelah bawah dari titik garis. Yang selanjutnya, data callout seperti ini. Jadi yang saya ambil itu kalau yang di buku di file latihan praktik adalah above seperti ini. Yang ini juga saya atur menjadi above. Jadi data labels untuk dua garis ini sudah muncul. Selanjutnya, nah untuk chart area, plot area ya seperti yang lalu-lalu dan ini tidak saya ulang-ulang lagi. Sekarang kita lihat ke grafik, ke soal keempat. Dengan menggunakan data pada sheet TP chart 1, yang ini. Sekarang kita akan munculkan grafik lingkaran untuk bulan. Nah, cara membaca bulannya dari sini. Ini tertulis Jan, jadi untuk bulan Januari saja. Maka saya akan blok datanya dari A1 sampai B5. Kemudian insert. Ini ada chart. Klik tombol kecil chart ini, see all chart. Pilih all chart, kemudian ambil bentuk pie. Nah, bentuk pie ini ada beberapa. Yang mau kita tampilkan seperti ini. Yaitu bentuk dari Nah, di Excel 2016 tidak ada bentuk exploded pie. Jadi saya coba lihat dulu di sini. Bagi kamu yang menggunakan Excel 2007, kamu pilih exploded pie aja. Jadi di sini saya akan pilih bentuknya adalah pie yang biasa ini ya. Ini saja yang saya ambil. Karena di tiap versi itu beda-beda. Ini. Setelah itu saya akan pindahkan move chart. Saya pilih new sheet chart 3. Yang selanjutnya, chart title-nya ini udah muncul, tapi dengan nama Jan. Ini yang mau saya ubah. Berikutnya, untuk legend ya berada di sebelah atas. Jadi add chart element, legend, saya pindahkan ke top. Yang berikutnya, di sini untuk data labels ya berada di sebelah luar. Saya atur dulu, add chart element, data labels, outside N. Nah, di dalam data labels itu kan, kalau yang di file latihan praktek itu ada Jan prosesor 531%. Sekarang saya atur. Ini saya klik dulu di salah satu angka, mau klik di 500 boleh, 200 boleh, 180 boleh, 750 boleh. Jadi kalau udah diklik maka kotak untuk data labelsnya ini muncul. Lalu yang saya atur di label option, yang ini label option, ini saya buka dulu. Series name saya aktifkan, kategori name-nya juga,
value tetap diaktifkan, percentage, so ladder line juga diaktifkan, legend keys juga. Nah, untuk separatornya, ini separator maksudnya pemisahnya. Kalau koma maka pemisahnya berupa tanda koma. Semikolon ini pemisahnya berupa titik koma. Kemudian period pemisahnya berupa tanda titik. New line pemisahnya berupa baris baru seperti ini. Space pemisahnya berupa spasi kosong. Jadi yang di file latihan praktek pemisahnya adalah koma. Maka separatornya sekarang saya atur menjadi koma. Selanjutnya saya akan mengatur untuk ladder line ini supaya muncul. Saya klik di garis ini. Ini saja yang saya pakai. Jadi kalau misalkan kita klik, otomatis 44 ini muncul. Klik sekali lagi di Januari ini. Nah, jadi kita atur untuk yang ini saja, untuk prosesor ini. Lalu saya geser. Nah, maka muncullah ladder line-nya. Yang ini juga. Jadi kalau sudah digeser, maka ladder line-nya bisa muncul. Selanjutnya, yang saya akan ubah warna data series-nya. Ini kan ada data series-nya, ada 5 warna. Saya klik dulu yang pertama begini. Nah, kalau saya klik begini, maka bulatan ini untuk keseluruhan warna. Saya mau ubah yang warna kuningnya dulu, yang ini. Warna orange ini. Ini saya klik sekali lagi. Jadi bulatan ini hanya untuk seksi juring ini saja. Lalu di bagian fill and line, yang ini saya pilih solid fill. Lalu saya ubah color-nya. Misalkan saya ambil ini. Kemudian saya klik di sini. Maka bulatan ini hanya untuk juring ini. Saya pilih gradient fill. Preset gradients-nya saya ubah seperti ini. Lalu yang ini, juring ini. Picture or texture fill. Saya buka di bagian tekstur seperti ini. Kemudian yang ini. Kemudian saya ambil pattern fill. Misalkan saya pilih yang ini. Foreground, background-nya saya ganti. Misalkan gini. Nah, jadi sekarang warnanya sudah berubah. Yang berikutnya kalau kita mau ubah chart areanya seperti ini. Klik kanan, format chart area. Ini ada fill-nya, tinggal diatur saja. Misalkan saya ambil gradient fill. Yang ini. Kemudian di sini ada plot area. Ini dia, plot area. Klik kanan, format plot area. Maka muncul format plot areanya di sini. Kemudian saya ambil solid fill. Saya pilih solid fill. Saya pilih warnanya dulu. Misalkan seperti ini. Nah, sekarang untuk grafik lingkarannya sudah selesai. Nah, saya lihat dulu soal kedua. Soal kedua, untuk diagram garis, ini data labels-nya harusnya ada di atas. Saya ubah dulu. Add chart element, data labels, top. Legend-nya top. Seperti ini. Nah, sekarang untuk semua tugas ini sudah selesai. Untuk materi chart juga sudah selesai saya ajarkan. Sampai jumpa lagi untuk pertemuan daring berikutnya dan kerjakan tugas praktik dengan baik. Lalu kirimkan file Excel-nya di Google Classroom. Sampai jumpa untuk pertemuan selanjutnya.